Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Zuhria Nur Aini dengan NIM 20102050004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemaparan gangguan mood atau mood disorder guna memenuhi tugas kesehatan mental. Nah, selanjutnya mari kita simak. Yuk. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gangguan mood atau mood disorder. Apa sih gangguan mood itu? Terus apa gejala maupun tanda-tanda dari mood disorder? Nah, pengertian dari gangguan mood merupakan gangguan kesehatan mental yang nantinya akan mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Gangguan mood ini menyebabkan seseorang mengalami kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan, ataupun keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis mood disorder. Yang pertama itu ada depresi mayor. Depresi mayor ini merupakan sebuah gangguan yang umum terjadi, tetapi merupakan suatu kondisi yang serius. Gangguan ini ditandai dengan periode kesedihan ekstrim yang berkepanjangan dan terus-menerus, sehingga penderitanya pun kerap tidak dapat menjalani dan menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Yang kedua, ada bipolar disorder. Bipolar disorder atau gangguan bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan mood parah dari fase mania ke depresi. Fase mania digambarkan sebagai periode kegembiraan yang ekstrim, sedangkan depresi dapat menyebabkan kesedihan ataupun keputusasaan yang parah. Selanjutnya ada siklotimia. Siklotimia sering didefinisikan sebagai jenis gangguan bipolar yang lebih ringan. Seseorang dengan gangguan siklotimia mengalami perubahan mood yang tidak teratur dan terus-menerus untuk waktu yang lama, meski dalam skala ringan dibanding tipe dengan gangguan bipolar yang lainnya. Yang keempat, ada seasonal affective disorder, adalah sebuah bentuk depresi yang terjadi selama musim tertentu. Gangguan mental ini biasanya terjadi di awal musim dingin atau hujan dan mulai membaik pada musim panas. Yang selanjutnya ada premenstrual dysphoric disorder yang nantinya akan saya bahas lebih detail di penjelasan yang selanjutnya. Jenis gangguan mood ini umumnya terjadi 7 hingga 10 hari sebelum wanita menstruasi dan hilang dalam beberapa hari setelah masa tersebut dimulai. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh perubahan hormon yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Adapun gejala yang paling khas itu adalah marah, mudah tersinggung, berkurangnya minat pada aktivitas sehari-hari, hingga masalah tidur. Adapun jenis gangguan mood yang terjadi pada anak-anak ini disebut dengan disruptive mood dysregulation atau mood yang terjadi pada anak-anak sehingga kondisi ini biasanya ditandai dengan ledakan emosi seperti marah dan mudah tersinggung. Sehingga gangguan ini tidak sesuai dengan perkembangan di usianya. Lalu ada gangguan mood terkait penyakit lain di mana suasana hati yang tidak normal dan terus-menerus juga bisa terjadi karena efek dari kondisi medis atau penyakit tertentu. Seperti beberapa kondisi medis yang umum yang menyebabkan gangguan mood ini, yaitu kanker, cedera, infeksi, atau penyakit kronis lainnya. Adapun gangguan mood yang terkait penggunaan zat, di mana ini merupakan sebuah akibat daripada seseorang menggunakan penggunaan zat yang berlebihan, seperti alkohol, obat-obatan terlarang, paparan racun, atau bentuk pengobatan tertentu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian gangguan mood dan jenis-jenis mood disorder. Di sini saya akan melanjutkan dengan membahas tanda-tanda dan gejala mood disorder. Berikut tanda gejala mood disorder secara umum. Yang pertama, ada perasaan sedih, cemas, dan hampa. Yang kedua, mereka merasa putus asa dan tidak berharga. Yang ketiga, mereka kurang energi. Yang keempat, ada rasa bersalah yang berlebihan dalam diri seorang yang mengidap gejala mood disorder. Yang kelima, mereka kehilangan nafsu makan. Yang keenam, mereka itu mengalami perubahan berat badan. Berat badan ini bisa naik maupun turun. Lalu ada perubahan lamanya tidur. Mereka juga kehilangan minat akan hal yang mereka sukai, sehingga mereka itu kesulitan berkonsentrasi.
Dan adapun gejala yang lain, mereka itu merasa mudah marah dan sering memikirkan kematian sehingga mereka akan menyakiti diri sendiri dan ada keinginan bunuh diri. Adapun yang selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai penyebab mood disorder. Nah, penyebab mood disorder ini tergantung pada suasana hati yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab dari gangguan mood. Yang pertama ada faktor genetik, di mana gangguan mood cenderung menurun dalam keluarga. Yang kedua ada faktor biologis, ini umumnya terkait dengan ketidakseimbangan bahan kimia di otak. Dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan, di mana pengalaman hidup atau peristiwa tertentu dalam kehidupan yang bisa menyebabkan stres atau trauma. Dan bagaimana cara untuk mengetahui bagaimana kita mengidap atau mengalami gejala mood disorder? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu dokter akan biasanya melakukan serangkaian tes untuk memastikan apakah gejala yang Anda rasakan terkait dengan mood disorder atau kondisi medis lainnya. Dan yang kedua, ada pemeriksaan fisik, di mana tes ini dilakukan untuk menyampingkan kondisi medis lain yang mungkin menjadi penyebab gejala, seperti masalah tiroid, kekurangan vitamin tertentu, atau yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada tes psikologis. Dalam tes psikologis ini, psikolog atau psikiater akan menanyakan atau meminta Anda untuk mengisi kuesioner mengenai pikiran, perasaan, perilaku, atau kebiasaan sehari-hari Anda, termasuk pola tidur dan makan. Seperti yang tadi saya jelaskan, di mana saya akan menjelaskan lebih spesifik mengenai premenstrual dysphoric disorder, di mana ini merupakan sebuah gangguan terkait emosi dan fisik yang dialami seorang wanita sebelum masa menstruasi. Gangguan ini merupakan bentuk yang lebih parah dari premenstrual syndrome atau sindrom pramenstruasi. Berdasarkan sebuah penelitian, ada 3-5% wanita yang mengalami premenstrual dysphoric sebelum memasuki masa menstruasinya. Sehingga gejala ini terjadi pada 1-2 minggu sebelum wanita mengalami menstruasi dan mereda 2-3 hari setelah haid dimulai. Adapun penyebab premenstrual dysphoric disorder ini belum diketahui secara pasti. Namun, gangguan ini diduga terjadi akibat menurunnya kadar hormon estrogen dan progesteron sebelum masa menstruasi. Di samping itu, perubahan kadar zat yang mengatur suasana hati juga dapat membuat wanita menjadi lebih sensitif sehingga memicu terjadinya penyebab premenstrual disorder. Untuk gejala premenstrual dysphoric disorder ini lebih ke kram perut, nyeri dan bengkak pada payudara, nyeri sendi dan otot, kembung, dan berat badan bertambah. Dan untuk yang lebih spesifik, di mana diagnosis premenstrual dysphoric disorder, ini dari kata dokter akan melakukan tanya jawab terkait keluhan yang dialami pasien, sejak kapan gejala muncul, siklus menstruasi pasien, serta riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Setelah itu, dokter akan menjalankan pemeriksaan fisik. Dokter dapat menetapkan pasien menderita premenstrual dysphoric disorder jika yang pertama, terdapat 5 atau lebih gejala premenstrual dysphoric disorder yang dialami oleh pasien. Yang kedua, ada gejala yang terjadi 7-10 hari sebelum masa menstruasi. Dan yang ketiga, adanya keluhan yang mereda 2-3 hari setelah menstruasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai terapi yang membantu menyembuhkan mood disorder. Yang pertama itu ada terapi bicara. Terapi bicara merupakan terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah bicara, khususnya pada anak. Terapi bicara ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa pada anak. Selain bahasa yang bersifat verbal, terapi ini juga melatih untuk berbahasa non-verbal. Terapi bicara sendiri mengembangkan 2 hal yang hasil yang optimal. Yang pertama, mengoptimalkan koordinasi mulut agar dapat menghasilkan suara untuk membentuk kata-kata. Oleh mulut ini merupakan tahapan yang cukup penting, tujuannya agar pasien bisa membuat kalimat lancar, artikulasi yang jelas, dan volume suara yang cukup. Hal yang kedua adalah mengembangkan pemahaman berbahasa dan upaya mengekspresikan bahasa. Nah, mengapa mood disorder itu butuh penyembuhan secara
terapi bicara karena dalam terapi bicara ini kita dapat mengetahui yang pertama, ketidaklancaran berbicara sehingga kita dapat melihat dari mimik atau wajahnya dan kita bisa melihat bagaimana mood disorder ini ada dalam sebuah pasien ataupun klien. Adapun dalam terapi bicara ini, yang pertama, psikolog akan menyiapkan pemenuhan sarana prasarana dan peralatan pelayanan terapi bicara. Selanjutnya, nanti psikolog akan melakukan asesmen atau pemeriksaan sehingga dalam terapi bicara ini akan mulai dari screening, wawancara, observasi, dan tes. Yang ketiga, psikiater akan menentukan diagnosis yang berdasarkan pada penemuan atau hasil asesmen. Yang keempat, psikolog akan merancang program intervensi sesuai kemampuan pasien berdasarkan hasil asesmen. Yang kelima, nanti psikolog akan membuat rekomendasi jika pasien membutuhkan modifikasi pelayanan atau tindakan dari ahli sejawat lain. Yang keenam, nanti pekerja sosial ataupun psikiater atau psikolog akan memberikan intervensi kepada klien sesuai dengan metode yang tepat. Selanjutnya, intervensi itu akan meliputi sebuah pelayanan untuk meningkatkan fungsi komunikasi, baik secara bahasa. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai terapi psikoanalitik. Terapi psikoanalitik. Jenis psikoterapi ini akan menuntun pasien untuk melihat lebih dalam ke alam bawah sadarnya. Pasien akan diajak untuk menggali berbagai kejadian atau masalah yang selama ini terpendam dan tidak disadari. Dengan cara ini, pasien dapat memahami arti dari sebuah kejadian yang dialaminya. Pemahaman baru inilah yang akan membantu pasien dalam mengambil keputusan dan menghadapi berbagai masalah. Dan terapi ini diharapkan dapat memunculkan keberfungsian sosial yang kemarin tidak terlaksana ataupun tidak berfungsi, sehingga pasien akan melanjutkan keberfungsian sosialnya dalam lingkungan masyarakatnya. Dan dalam terapi ini, intervensi yang ada hampir sama dengan terapi yang ada pada intervensi terapi bicara. Dan untuk yang terakhir, di sini saya mencantumkan daftar pustaka di mana saya mengambil materi dari rujukan-rujukan yang ada. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.